Selamat jumpa. Saudara, dunia dalam berita pada hari ini akan diawali sebuah berita yang tidak penting sama sekali. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Tuti Ajiwirya. Berlatar di negara Korea, kisah akan berfokus pada satu sekolah yang menerapkan sistem militer yang tegas, keras, dan lugas, yang mana para guru diperbolehkan untuk main fisik seperti menampar, melempar, memukul, dan lain-lainnya apabila ada murid yang bader alias susah diatur. Dan cerita akan berfokus pada seorang murid pindahan bernama Yunsu, seorang permaja penggemar Bruce Lee yang hampir setiap hari menonton film-filmnya beliau, di mana hari ini adalah hari pertama Yunsu sekolah yang di situ dia harus membiasakan dirinya untuk ered-eredan teh atau sumpek-sumpekan atau dengan siswa lain yang juga satu sekolah dengannya. Disitulah Yunsu pertama kali bertemu dengan kakak-kakak senior yang memintanya untuk melepaskan lencana sekolah dengan alasan untuk dikumpulkan atas perintah guru, di mana Yunsu manut-manut saja dengan permintaan tersebut sehingga baru saja melangkahkan kaki di gerbang sekolah, Yunsu sudah harus mendapatkan hukuman berupa hantaman tongkat baseball bersama dengan para murid lain yang juga ikut menjadi korban kakak senior seperti dirinya. Tiba di kelas, Bapak Guru langsung memperkenalkan Yunsu kepada teman-teman baru yang secara kebetulan Yunsu akan satu bangku dengan salah satu murid Badung yang suka menjual buku-buku berbau pornografi. Dia bernama, kita panggil saja Samsul, supaya lebih mudah mengingatnya. Samsul melakukan transaksi ilegal ini untuk tambah-tambah biaya sekolah sekaligus untuk menabung supaya bisa lanjut ke perguruan tinggi karena basic keluarganya adalah dari kalangan yang kurang mampu, sehingga untuk survive Samsul harus melakukan segala cara untuk atau tidak untuk menjadi beban orang tua. 그리고 다 보고 나중에 1,000원만 줘. 가서 네 반찬 먹어. Yunsu sendiri merupakan murid berprestasi yang pernah beberapa kali menjuarai Olimpiade Fisika dan Tata Boga, yang hal itu dibuktikan ketika hanya Yunsu lah yang tidak dipukul oleh Bapak Guru. Untuk urusan fisik, Yunsu juga memiliki stamina yang cukup kuat, yang hal itu dibuktikan saat dia menjadi orang pertama yang sampai lebih dulu dari murid-murid kelas yang lain. Singkat cerita, hari Jumsih pun tiba. Jumsih singkatan dari Jumat Bersih. Semua murid harus membersihkan kelas dan Yunsu kebetulan mendapat tugas mengepel. Yang disinilah pertama kali Yunsu bertemu dengan Jagger kelas atau preman kelas yang suka memalak murid lain. Dia bernama si penusuk, satu dari sekian banyak murid yang sudah 2 kali tidak naik kelas gara-gara nilai jeblok dan sering terlibat kasus perkelahian dan kekerasan. Sesuai julukannya, si tahadol polontong ini suka menusuk lawannya apabila sedang marah, di mana saat ini Yunsu tengah dipalak sejumlah uang oleh si penusuk ini. Namun karena Yunsu belum tahu tentang siapa dia, Samsul diminta untuk menjelaskan tentang jatah mingguan yang harus dia setorkan kepada si penusuk ini. Saat sedang pulang sekolah itulah Yunsu tak sengaja melihat seonggok siswi cantik yang sedang anteng mendengarkan musik. Entah siapa nama gadis ini, Yunsu hanya bisa mengaguminya tanpa memiliki keberanian untuk berkenalan atau hanya sekedar menyapanya sekalipun. Keesokannya di sekolah kita akan melihat si penusuk sedang bermain judi kecil-kecilan bersama dengan seorang ponakan jenderal yang tak lama muncullah sang ketua OSIS yang merupakan murid senior bernama Jong Hun yang meminta si penusuk untuk datang menemuinya di kantor guru. Tetapi Wusik ini babagusnya pun menyuruh si penusuk untuk duduk saja dan jangan ikut perintah dia, karena sebagai ketua kelas Wusik merasa punya tanggung jawab terhadap teman-teman kelasnya dan tidak ingin mereka diperintah oleh kelas lain sekalipun itu adalah senior mereka sendiri. Setelah Jong Hun pergi, si penusuk pun duduk di kursi Samsul dan mengacak-acak isi tasnya. Sebagai teman sebangku, Yunsu merasa perlu untuk menegur si penusuk untuk jangan membuka tas milik orang lain sehingga siang harinya diadakan sidak langsung oleh Bapak Kepala Sekolah yang memang punya basic militer, di mana beliau nampak pilih kasih kepada salah satu murid yang merupakan ponakan jenderal, sedangkan yang lain diperiksa habis-habisan, terutama Samsul yang tasnya berisi penuh dengan buku bergambar saru, sehingga Yunsu yang merupakan teman sebangkunya pun ikut terkena imbasnya, yaitu dihukum langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Di saat bersamaan Wusik dan beberapa teman kelas yang sedang melakukan tanding basket, di mana salah satu anggotanya mengalami cedera, sehingga Yunsu yang baru tiba pun langsung diajak masuk ke dalam tim dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut.
Alhasil Yunsu dan Wusik pun menjadi sahabat, termasuk Sampul yang juga diajak makan bareng di warung Teh Yuli yang memang menjadi langganan kasbon oleh para murid sekolah. Yang untuk merayakan kemenangan ini, Wusik mengajak Yunsu dan Samsul pergi ke diskotik dengan memakai wig supaya diperbolehkan masuk ke dalam. Dan ya, terjadi keributan ketika Samsul menampar salah satu ladies malam saat menolak untuk diajak joget, sehingga ketika pihak keamanan datang, Wusik dan Yunsu terpaksa kabur meninggalkan Samsul agar tidak masalah besar menjadi timbul yang terjadi itunya. Naon atuh? Disitulah mereka berdua melakukan deep talk antar sesama lelaki, di mana Wusik menanyakan tentang kenapa kau begitu pasrahan menerima bulian dari si penusuk, yang pada akhirnya diketahuilah bahwa Yunsu adalah seorang anak piatu yang sudah tidak memiliki ibu. Ayahnya hanya seorang guru taekwondo dengan penghasilan pas-pasan, sehingga akan sangat krusial sekali apabila dirinya harus terlibat masalah hanya gara-gara berkelahi melawan penindasan. Ditakutkan hanya akan menjadi beban masalah untuk ayahnya, sehingga Yunsu memilih untuk pasrah saja. Toh dunia sekolah hanya 3 tahun doang, waktu yang terbilang sebentar dibandingkan dengan dunia kerja yang merupakan awal dunia keras yang sesungguhnya. 먼저 때리는 놈이 이기는 거거든. Suatu hari ketika Yunsu dan kawan-kawan pulang naik bus, muncullah si gadis yang waktu itu dia terlihat diganggu oleh para senior yang tidak mau ngejedog alias tedaik caricing dengan terus menggoda si gadis, sehingga Yunsu merasa perlu untuk membelanya dengan cara yang baik dan sopan dan santun. Namun nampaknya cara seperti itu tak cukup untuk membuat mereka atau jera para senior yang pede dan arogan ini, sehingga Wusik akhirnya maju dan menyerang mereka semua. Alhasil, mereka bertiga pun dikejar sampai ke gang sempit di mana Yunsu dan si gadis yang bernama Enja ini pun bersembunyi di balik tumpukan ronsok, yang karena Enja teriak ketakutan oleh seekor berit jarian, mereka semua pun putar badan. Namun tiba-tiba alih-alih ingin menjadi sosok pahlawan bagi Enja, Yunsu malah tidak lebih dari hanya dijadikan tameng dan sekedar pemanis saja, karena sosok pahlawan sesungguhnya adalah jelas-jelas yang terlihat beraksi dan berkelahi, siapa lagi jika bukan Wusik, sehingga Yunsu harus rela melihat gadis pujaannya lebih tertarik kepada Wusik ketimbang dirinya. 하여튼 그 새끼 여자는 존나게 밝혀요. Keesokannya ketika jam makan siang, muncullah si senior yang kemarin membawa serta pasukannya, yang mana Yunsu dan Wusik langsung dibawa ke kelas mereka untuk diberikan hukuman berupa pukulan di dada dan di perut, yang karena Wusik sudah katalah wanian alias terkenal memiliki nyali tinggi, dia pun nekat melakukan perlawanan hingga dikeroyok oleh satu kelas senior, yang di sini Yunsu nampak resah dan bimbang antara harus membantu tapi takut kena masalah, tidak membantu takut dikira tidak setia kawan. Beruntung perkelahian segera usai setelah Wusik mengambil 2 buah neon dan memecahkannya untuk membuat mereka semua takut. Namun akibatnya sang ibu harus dipanggil ke sekolah untuk meminta maaf, sehingga masalah ini tidak menjadi panjang berkat sosok orang tua Wusik yang berasal dari kalangan terpandang di kotanya. 내가 질러 씨발. 야, 내 말 듣고 똑똑하다. 씨발. Suatu malam ketika baru pulang les, Yunsu terlihat sedang berjalan sendirian di bawah guyuran hujan yang tak lama muncullah Enja yang sekonyong-konyong ikut berteduh di bawah payungnya. Mereka berdua pun naik bus menuju jalan pulang, yang mana sebagai seorang pria sejati, Yunsu pun memberikan payung tersebut kepada Enja supaya tidak kebasahan. Dan dari sinilah mulai timbul sedikit rasa suka kepada Enja yang notabene adalah seniornya alias kelas 3 yang sebentar lagi akan lulus sekolah. 현수 씨. Keesokannya di sekolah, Wusik sang ketua kelas mulai merasa risih dengan Samsul yang terus saja menjual buku-buku ilegal kepada murid lain tanpa tahu bahwa Samsul melakukan itu untuk bertahan hidup. Memang salah dan tidak bisa dibenarkan sama sekali, tetapi Wusik adalah anak orang kaya yang tidak akan pernah faham dan tahu betul betapa sulitnya mencari tambahan uang jajan dan kurangnya ekonomi keluarga. Saat sedang jam pelajaran berlangsung itulah Wusik kena apes saat dirinya ketahuan oleh Pak Guru sedang membaca buku dari Samsul yang dia dapatkan dari murid lain. Kok melarang tapi dibaca juga? Agak munafik memang si Wusik ini. Karena Pak Guru terus mendesak dan melepaskan tamaran keras, Wusik akhirnya mengambil keputusan yang sangat tidak setia kawan dengan memberitahukan bahwa Samsulah orang yang sudah menyebarkan buku ini di sekolah.
Suatu hari ketika mereka sedang melakukan tes di luar jam sekolah, Anja tiba-tiba datang dengan membawa sebuah kado untuk Wusik yang sedang berulang tahun, yang tanpa sepengetahuan Yunsu, mereka berdua rupanya sudah jadian sekitar 1 minggu lamanya, di mana Yunsu diajak ikut pergi ke diskotik untuk merayakan hari ulang tahun si Wusik ini. Sebagai sahabat yang baik, Yunsu hanya bisa sabar dan ikut senang melihat temannya bahagia bersama dengan gadis pujaannya, terutama saat melihat mereka berdua berpelukan sambil, tahulah ya, Yunsu hanya bisa banyak-banyak bersabar dan memilih untuk pulang duluan, pergi ke warung langganannya, siapa lagi kalau bukan warung Teh Yuli, untuk sekedar ngopi dan sambil melepas kepenatan. Nampaknya Teh Yuli tahu betul apa yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan tetapnya, di mana beliau tiba-tiba membuka sweaternya dengan alasan haredang, yang pada titik ini Yunsu masih diberikan kontrol penuh untuk mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya, sehingga kemaksiatan tidak terjadi berkat iman kuat yang dimiliki oleh si Yunsu ini. Halus. 늦었는데 그만 가볼게요. Beberapa waktu berlalu, Samsul akhirnya masuk sekolah setelah sebelumnya diskors hampir 1 minggu lamanya gara-gara kasus buku kemarin, di mana Wusik dengan watadosnya tidak meminta maaf atau sekedar merasa bersalah atau paling tidak, sehingga wajar saja jika Samsul tidak ingin lagi bergabung bersama mereka dan memilih untuk gabung dengan gengnya si Jonghun, sang ketua OSIS, meski hanya jadi jongos para murid senior. 하지마. Di kelas, si penusuk terlihat masih saja suka main judi dengan ponakan jenderal, di mana Jonghun tiba-tiba saja muncul untuk memperingatkan dia untuk hentikan kegiatan tersebut, yang karena si penusuk adalah tipikal murid yang polontong dan merasa lebih tua dari yang lain, dia terus saja melawan sehingga membuatnya atau mendapatkan sedikit kekerasan dari si Jonghun ini. Ponakan jenderal sendiri melaporkan hal ini kepada bapak kepala sekolah setelah sebelumnya sudah mengalami banyak kekalahan dari si penusuk. Padahal jika dipikir lagi, si ponakan jenderal ini kan ikut terlibat dalam perjudian yang dilakukan, ikut juga nimbrung di perjudian itu, yang ketika jam pelajaran sedang berlangsung, si penusuk terlihat baru masuk kelas setelah dipanggil oleh bapak kepala sekolah di ruangannya. Yang di sini kita akan melihat si penusuk memegangi ballpoint sambil memandangi si ponakan jenderal dengan tatapan yang penuh kemarahan, dan tiba-tiba selesai dengan kasus si ponakan jenderal yang mengalami cedera pada kepalanya, si penusuk lagi-lagi membuat masalah saat dirinya ketahuan sedang tidur di kelas, di mana si penusuk nekat mempiting bapak kepala sekolahnya sendiri hingga dia harus dikeluarkan dari sekolah ini. Suatu malam saat Yunsu sedang bersepeda sendirian, tiba-tiba ada Anja yang mengajaknya untuk makan bareng, di mana tujuan Anja mengajaknya makan adalah untuk curhat mengenai kelakuan Wusik yang selama pacaran suka bohong, seperti sering pergi ke diskotik tanpa sepengetahuannya, sering jalan bareng cewek lain di belakangnya, sehingga Anja ingin minta putus dari Wusik dengan cara meminta tolong Yunsu sebagai pembawa pesannya. Keesokannya, Yunsu langsung mengutarakan permintaan putus Anja kepada Wusik, yang di situ Wusik bersikap menyebalkan dan sok tegar dengan mengatakan bahwa Anja hanyalah wanita murahan yang mudah didapatkan, yang mana sebagai orang yang sangat menghormati perempuan, Yunsu memperingatkan Wusik untuk jangan bicara sembarangan terhadap Anja, yang karena Wusik terus saja nyerocos membandingkan skill Anja dengan pacar-pacar lamanya, Yunsu pun menjadi emosi hingga kelepasan memukul Wusik, sahabatnya sendiri. 야. 얼마? 다 해서 5,000원 한 장씩 200원. Samsul sendiri terlihat sedang menunjukkan barang barunya kepada barudak yang ada di kelas, yang telah memuncullah Wusik yang kali ini bersikap sudah kelewatan dengan menyobek barang milik Samsul dan melemparkannya tepat ke bebangusnya, sehingga Samsul yang sudah tidak tahan pun memutuskan untuk melawan dengan cara mengambil segelas air panas dan bermaksud untuk menyiram wajah Wusik. 이런. Tak hanya itu, Samsul juga menusuk paha Wusik menggunakan obeng, yang setelah perkelahian berakhir, Samsul mengadukan hal ini kepada Jonghun, sang ketua OSIS. Pada awalnya, Wusik menolak ajakan Jonghun untuk bertarung di atap sekolah, namun ketika Wusik dikatai sebagai anak manja orang kaya yang berlindung di ketek emaknya, disitulah Wusik bangun dan langsung menerima tantangan si Jonghun ini. Entah karena pahanya yang terluka atau karena memang Jonghun sangat jago bertarung, Wusik harus kalah dan dibuat babak belur dalam pertarungan tersebut. Dan tebak siapa yang menang? Ya, dia adalah Yunsu, sang kawan setia meski sering dibuat kecewa. 지금 장학사가 오고 있으니까
Usik akhirnya keluar dari sekolah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga Jong-hun semakin bertindak semena-mena terhadap semua murid junior, terutama kelas ini di mana Yun-soo hampir setiap hari harus melihat penindasan yang dilakukan oleh Jong-hun dan pasukannya. Contohnya pada salah satu murid yang dianggap paling lemah di kelas ini. 그 인간 교육을 시키려고 하는 기지. 절대 여러분. Suatu hari ketika Yun-soo sedang berjalan sendirian, dia tak sengaja berpapasan dengan Jong-hun dan menolak untuk menurunkan kepalanya. Sempat akan dihajar, Samsul yang masih menaruh rasa simpati kepada Yun-soo pun berusaha untuk mencegah Jong-hun agar tidak menghajar teman kelasnya lagi. Muak dengan sistem sekolah yang keras dan penindasan yang hampir setiap hari terjadi, Yun-soo memutuskan untuk kembali melatih fisik dan skill bertarungnya, termasuk menggunakan double stick alias nunchaku sebagai senjata fenomenal yang pernah digunakan oleh Bruce Lee di beberapa film lamanya. Suatu hari, si murid yang selalu jadi korban penindasan pun masih sangat kesal kepada Jong-hun akibat kejadian tempo hari di mana dia ditantang untuk melemparkan minuman kepada Jong-hun untuk membuktikan nyalinya. Yang karena gengsi, si murid lemah itu pun nekat melakukannya dan langsung masuk ke dalam kelas untuk bersembunyi. Tak lama muncullah Jong-hun bersama pasukannya yang langsung mencari siapa pelaku pelemparan tadi, di mana Samsul yang merasa dekat dengan Jong-hun pun memintanya untuk pergi sambil menjelaskan bahwa pelakunya mungkin bukan dari kelas ini dan tiba-tiba sejak menginjakan kaki di sekolah ini, Yun-soo selalu diam dan tak melawan. Tetapi hari ini, detik ini, dia sudah cukup bersabar melihat perlakuan semena-mena para senior terhadap junior. Sehingga Yun-soo yang sudah membawa nunchaku dari rumah pun memutuskan untuk bertindak dan... Ya, semua murid benar-benar tercengang melihat Yun-soo yang selama ini selalu diam dan dianggap pecundang, tiba-tiba berani melawan Jong-hun untuk melakukan duel di atap sekolah, yang mana saat sedang dalam perjalanan menuju ke sana, Yun-soo sekonyong-konyong memukul kepala Jong-hun dari belakang hingga perkelahian pun langsung dimulai. Karena Jong-hun kalah, para pasukan pun ikut turut membantu, yang di sini Yun-soo kembali mengeluarkan nunchaku keduanya sekaligus membuat lawannya terkesima melihat gaya ilek Bruce Lee ketika sedang bermain atau memainkan nunchakunya. Pada akhirnya, Yun-soo berhasil mengalahkan 8 orang hanya sendirian saja, yang ketika Bapak Kepsek dan Dewan Sekolah muncul, Yun-soo yang sudah capek dan muak dengan sistem ini pun memutuskan untuk berontak dengan menghancurkan beberapa kaca jendela yang ada di sana. Akibat dari insiden itu, Jong-hun dan 7 temannya dirawat di rumah sakit dengan tingkat cedera yang lumayan mengerikan. Sang ayah hanya bisa meminta maaf dan berlutut di hadapan orang tua mereka agar masalah ini tidak diperpanjang. Dan film ini pun diakhiri dengan Yun-soo dan sang ayah berjalan berdua, dengan sang ayah nampak memaklumi setiap tindakan brutal yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Tamat ending yang cukup membagongkan.